dulu waktu dari Caritas belum bantu kami di sini, air di sini itu memang cukup susah, kering kerontang. Terus kami ambil air juga mesti turun di kali. Kalau di kali di sebelah ini kali itu tidak hidup sepanjang tahun. Kali itu kalau musim kemarau dia mati. Terus kalau air itu mati kami ambil di perigi. Terus perigi itu juga kadang-kala kalau kami bersihkan kotoran itu bersih, tapi kalau tidak bersihkan kotoran itu airnya kotor. Terus kalau kami minum air di kali itu kami minum sama-sama dengan binatang. Cuci mandi sama saja. Selama mulai kami datang tahun 94 sampai kami baru dapat air ini, begitu. Untuk pekerjaan teknis di lapangan kami menggunakan memakai orang-orang lokal yang selama ini memiliki keahlian di bidang pemasangan jaringan air bersih. Terkait partisipasi masyarakat selama proses pekerjaan sangat bagus, karena dalam proses pembagian peran bersama masyarakat itu kami petakan bersama di setiap kampung siapa yang akan terlibat. Misalkan orang dewasa, laki-laki yang masih memiliki tenaga yang cukup, mereka akan membantu untuk pekerjaan fisik. Ibu-ibu akan menyiapkan makanan dan juga membantu mengumpulkan material-material non-lokal. Sedangkan anak-anak kecil ya mungkin anak diperkenalkan bagaimana proses pembuatan jaringan air bersih sampai dengan mereka dapat menikmati di rumah mereka atau di sekolah ataukah di kapela. Tentu sebagai pemerintah desa kita jauh lebih banyak berharap, karena anggaran untuk perpipaan dan lain-lain untuk kepentingan air minum bersih ini kan dananya tidak sedikit, ya tidak sedikit dibutuhkan. Karena itu desa lebih banyak setiap tahun itu berharap bantuan dari pemerintah, ya baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kemudian juga dengan pemerintah pusat. Dan wilayah salah satu dusun itu adalah dusun Lodong Desa Runut, itu sangat kekurangan sekali karena melalui PKPS BBM, ya bantuan pemerintah sebelum Caritas masuk, pemerintah ini kan punya keterbatasan kemampuan dana secara khusus, karena juga tidak hanya Desa Runut saja yang menjadi fokus perhatian dari pemerintah kabupaten ataupun yang lebih tinggi lainnya, tetapi juga masih ada banyak desa lain. Jadi kita benar-benar sangat merasakan manfaatnya. Jadi ketika PKPS BBM program pemerintah ini masuk sampai ke seluruh pelosok dusun dalam Desa Runut, salah satu dusun Lodong, ya tentu mengalami kesulitan karena ada kerusakan jaringan pipa-pipanya sudah mulai tidak bisa berfungsi secara baik, ada yang berkarat, kemudian rusak jaringannya. Dan kita syukuri bahwa Caritas mengambil bagian untuk memberi perhatian lebih, memperbaiki, dan kita juga berterima kasih kepada Caritas, juga kepada masyarakat dalam proses pengerjaannya. Swadaya masyarakat cukup besar, ya masyarakat mengambil bagian dalam proses memperbaiki jaringan pipa. Dan salah satu titik adalah Kloang Baut itu sendiri, ya bagian dari dusun Lodong yang sejak Indonesia merdeka, ya bahkan sebelumnya sampai dengan saat ini, baru dengan Caritas mereka bisa menikmati air minum bersih di satu perkampungan yang namanya Kloang Baut, dan itu hanya melalui Caritas, ya. Saat ini hampir kita belum bisa bilang keseluruhan, tetapi di beberapa rumah tangga itu mereka sudah bisa memanfaatkan air selain untuk kebutuhan rumah tangga, mereka juga bisa memanfaatkan untuk pekarangan rumah dengan menanam sayuran-sayuran. Dan itu kalau kita ke desa, ke Lodong, kita bisa lihat secara jelas di depan rumah itu ada demplot-demplot tanaman hortikultura, dan masyarakat merasa senang karena saat ini kebutuhan sayur untuk kebutuhan gizi rumah tangga itu sudah bisa terpenuhi, dan mungkin beberapa di antara mereka yang punya modal yang cukup, bahkan mereka bisa membeli bibit dalam jumlah yang banyak dan bisa dijual di pasar lokal. Sekarang untuk kami 6 kakak di sini sudah senang
sudah bahagia karena dengan adanya air yang kami sudah dapat dari Caritas bantu kami ini, kami sudah senang sekali. Nah, karena dulu kering kerontang, air juga kan pikul, bahu-bahu luka habis. Ternyata sekarang sudah ada air, kami tidak pikul lagi. Cuma kami cari makanan saja untuk kami makan. Iya. Tapi kalau soal air kami tidak cari lagi. Nah, air sudah kami di rumah-rumah masuk. Di kami 6 rumah ini kami sudah hidup bahagia dengan air. Air sekarang sudah full, jadi kami rasa bahagia, macam kami kan tiap-tiap rumah ya ada sayur. Pokoknya kami rasa ini susah mandi, cuci itu tidak rasa susah. Macam ganu segar to air di tania ganu daan haren apa gagulo. Jadi macam ganu kami Caritas sih kami dapat pelatihan Bapak Maki Panda. Akhirnya kami tentang horti ini, sayur di perkarangan ini, halaman. Jadi kami dan apa halaman ini dale sudut laun narita nate sayur mia. Jadi macam orang jual sayur tiap hari itu orang tidak beli. Ya. Jadi macam kan kami kelompok sudah dapat itu uang sedikit, orang datang beli. Tadi pagi juga orang datang beli sayur di rumah. Selain membangun jaringan air bersih, Caritas Maumere juga memfasilitasi adanya aturan desa untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan air bersih ini. Itu Perdes itu secara umum itu mengatur tentang larangan sanksi. Contoh seperti ada masyarakat yang secara sengaja merusak pipa di daerah mata air, ataukah mungkin dengan mencemarkan pencemaran air, itu sanksinya dia harus secara administrasi. Selain administrasi juga dia harus menanggung sanksi adat. Di dalam Perdes itu mengatur tentang besaran iuran juga bervariasi. Contoh seperti ada hidran yang dipakai oleh hanya satu keluarga, itu besaran iurannya berbeda, mungkin lebih besar daripada yang dipakai satu hidran lebih dari 1 kakak. Dari masyarakat yang di luar desa yang mungkin mengakses air minumnya umpama pakai untuk kepentingan komersial, dalam arti bahwa dia jual lagi, itu lain lagi, itu dia punya aturan main lain lagi. Untuk membangun ketahanan komunitas, salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Keuskupan Maumere tahun ini memiliki prioritas aksi untuk membangun akses air bersih bagi komunitas-komunitas yang kurang beruntung. Sementara jaringan Caritas Internasional saat ini juga sedang mengkampanyekan End Hunger by 2025, yaitu tidak akan ada lagi kelaparan setelah tahun 2025. Nah, Caritas Maumere lewat proyek PFR berusaha memenuhi kebutuhan ini dengan membangun akses air bersih di beberapa komunitas dampingan yang paling rentan. Jika sudah ada air, maka kebutuhan pangan akan mudah untuk didapatkan. Dengan demikian, aksi dari Caritas Keuskupan Maumere selaras dengan aksi di jaringan Caritas Internasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat.